Kalau misalnya memang awalnya cuma pelukan terus tiba-tiba mau lebih dari itu, ya itu ditanya lagi apakah yang akan dilakukan setelahnya itu oke apa enggak, mau apa enggak gitu. Hai sahabat TKB. Balik lagi bersama kita, aku Neira dan teman aku di sini Alvin. Hai. Kita dari tabu.id dan hari ini kita balik lagi dalam episode selanjutnya dalam Tabu, di mana kita membicarakan hal-hal tentang kesehatan seksual dan reproduksi yang masih dinilai tabu oleh masyarakat. Tapi untuk khusus untuk kalian, viewersnya Tabu, kita mengupas habis isu-isu ini gitu ya, Vin. Biar makin paham ya. Biar makin paham. Nah, gimana kabar teman-teman? Kita masih new normal sekarang. Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat dan aman. Nah, hari ini itu kita akan membahas suatu topik yang sebenarnya sangat relevan dengan apa yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Yaitu apa tuh, Vin? Yaitu pencabutan RUU PKS dari Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Nah, jadi gimana tuh Prolegnas? Jadi kalau misalkan kita membuat undang-undang kan harus dibahas dulu nih. Nah, dibahas tuh di Prolegnas. Nah, kalau misalkan dicabut berarti nggak bakal dibahas gitu. Gitu sepemahaman gue sih ya. Iya. Pemahaman orang yang PKS jelek. Sama. Ya, nah jadi memang hal yang hari ini mau kita bahas itu sangat terkait dengan kekerasan seksual ya. Jadi kalau RUU PKS itu tentunya salah satu prevensi kekerasan seksual dan juga respon terhadap kekerasan seksual yang sangat diperlukan. Tapi yang mau kita bahas ini juga satu poin informasi dan juga pendidikan yang perlu diberikan ke masyarakat secara umum, apalagi anak-anak muda. Ya sebenarnya semuanya sih gitu. Nah jadi hari ini kita akan ngebahas yang namanya consent atau bahasa Indonesianya persetujuan. Nah Kak Alvin, itu maksudnya apa tuh persetujuan atau consent? Ya jadi penting banget ya sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sama-sama paham meluruskan pemahaman kita soal apa sih yang disebut dengan consent atau persetujuan. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya consent atau persetujuan ini merupakan suatu persetujuan yang diberikan seseorang ketika ia akan melakukan aktivitas seksual dengan orang lain. Nah, hal ini itu merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas seksual. Jadi ini merupakan salah satu elemen esensi atau elemen yang nggak boleh hilang dari sebuah aktivitas seksual yang sehat. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan nih, salah satu dari orang yang ingin melakukan aktivitas seksual itu nggak secara eksplisit memberikan persetujuan, jadi nggak ada iya, nggak ada iya aku mau atau oke aku setuju. Nah, maka aktivitas seksual tersebut bisa dikategorikan sebagai pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, inilah kenapa Nera tadi bilang di awal kalau pembahasan kita hari ini sangat berhubungan dengan RUU PKS, karena adanya konsen atau persetujuan ini adalah hal yang membedakan antara aktivitas seksual yang sehat dan kekerasan seksual, di mana kalau konsen tidak ada maka dapat dikatakan sudah terjadi kekerasan seksual gitu nih. Ya. Jadi memang penting, sangat penting ya consent atau persetujuan ini. Nah, tapi teman-teman, yang nggak kalah pentingnya lagi adalah untuk kalian tahu apa sih memangnya karakteristik dari consent atau persetujuan. Jadi memang consent atau persetujuan itu nggak sesimpel misalnya orangnya udah ngomong oke atau iya, itu lalu kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau gitu. Nah, itu nggak sesimpel itu. Makanya hari ini aku akan menyebutkan ada 4 karakteristik yang harus dipenuhi oleh si persetujuan atau consent ini. Yang pertama adalah, jadi consent itu harus diberikan secara sadar dan sukarela. Jadi maksudnya apa nih? Sukarela itu kan berarti tidak ada unsur paksaan dari siapapun gitu ya. Jadi itu memang
dari keinginannya dia sendiri untuk melakukan hubungan seksual itu gitu. Lalu yang tadi awalnya adalah sadar. Nah, sadar ini berarti si orang itu yang memberikan consent itu ada dalam akal state of mind atau akal yang sehat gitu, yang memang benar-benar bisa mengambil kesimpulan dan berpikir dengan baik gitu ya. Nah, yang tentunya kalau misalnya orang sadar itu berarti dia tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, karena yang seperti yang kita tahu ya, alkohol dan obat-obatan itu kan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa berpikir. Nah, ketika orang itu sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, itu mereka nggak bisa dibilang mereka sepenuhnya sadar memberikan consent atau persetujuan. Makanya itu kalau misalnya orang mengatakan iya atau setuju ke aktivitas seksual tapi dia lagi nggak sadar karena ada alkohol atau obat-obatan lainnya, nah itu doesn't count, berarti itu bukan consent gitu. Yang kedua, jadi consent itu diberikan ketika semua pihak memiliki informasi yang mumpuni mengenai apa yang akan terjadi, begitu. Maksudnya apa nih? Nah, jadi memang ketika kita bilang iya atau kita bilang oke, kita setuju, itu berarti kita udah harus tahu oke, apa aja sih yang akan terjadi nanti, apa yang akan nanti dilakukan gitu. Dan consent itu berlaku untuk semua hal-hal yang kita ketahui dari awal ini gitu. Nah, misalnya ada cewek sama cowok berhubungan seksual gitu. Nah, awalnya si cowok ini bilang bahwa oke, nanti dia akan pakai kondom, dia akan pakai pengaman. Tapi ketika pas melakukannya, tiba-tiba dia nggak pakai kondom atau tiba-tiba dia copot si kondom itu atau pengaman itu. Nah, itu berarti persetujuan yang kamu berikan, misalnya yang si cewek berikan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena dari awal dia itu setuju untuk aktivitas seksual menggunakan pengaman atau kondom. Nah, ketika si cowok itu tiba-tiba merubah aktivitasnya jadi aktivitas seksual tanpa kondom, nah itu berarti persetujuannya udah nggak berlaku lagi gitu. Ketiga, tadi kan udah dua ya. Ketiga, persetujuan itu boleh ditarik lagi kapanpun. Nah, jadi memang kalau misalnya kamu udah bilang kamu udah bilang iya di awal, lalu habis itu ketika lagi mau mulai atau bahkan ketika sudah mulai kamu tiba-tiba jadi nggak nyaman, terus jadi merasa kayak oh nggak jadi mau deh gitu, nah itu boleh ditarik lagi persetujuan kamu. Dan ketika persetujuan kamu ditarik, nah itu aktivitas seksual yang tadinya kamu setujui itu udah nggak bisa lagi dilakukan karena kamu sudah menarik kembali persetujuan kamu gitu. Jadi itu ya teman-teman, bisa ditarik kembali kapanpun. Oke. Nah, lalu yang keempat, jadi consent atau persetujuan itu harus bersifat spesifik. Misalnya nih, kamu di awal setujunya memang misalnya cuman pelukan doang gitu. Nah, maka pastikan bahwa nanti yang terjadi ya memang pelukan gitu. Jadi karena kamu memang sudah memberikan persetujuan untuk pelukan itu, jadi ya yang mestinya terjadi adalah pelukan. Nah, persetujuan yang tadi kamu berikan untuk pelukan itu berarti tidak berlaku untuk aktivitas-aktivitas seksual lainnya. Nah, jadi gimana dong untuk aktivitas seksual lainnya? Nggak boleh dilakukan. Nah, kalau misalnya memang awalnya cuman pelukan dong, ya mestinya nggak boleh, kecuali kalau misalnya persetujuan untuk aktivitas-aktivitas seksual lainnya itu juga diberikan gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi maksudnya kayak kalau misalnya memang awalnya cuma pelukan terus tiba-tiba mau lebih dari itu, ya itu ditanya lagi apakah yang akan dilakukan setelahnya itu oke apa nggak, mau apa nggak gitu. Jadi spesifik, yang tadi pertama ya spesifik. Jadi yang tadi pertama sadar dan sukarela. Kedua, diberikan ketika informasi yang dimiliki semua pihak itu sudah mumpuni. Ketiga, boleh ditarik lagi kapanpun. Dan keempat, bersifat spesifik gitu. Berarti nggak sesimpel ya atau enggak ya si konsen ini, ada karakteristik kita dia 4 diberikan dengan sadar, terus juga apa tadi yang kedua harus memiliki informasi yang mumpuni, bisa ditarik lagi, jadi fleksibel ya, dan bersifat spesifik. I see. Nah, memang kalau di praktiknya nggak segampang di teorinya ya. Jadi memang kadang-kadang kita bingung apa sih yang kalau ini termasuk konsen nggak sih? Kalau ini termasuk nggak? Nah, jadi memang penting juga bagi kita untuk ngebahas hal-hal apa saja sih yang secara praktiknya nggak termasuk konsen atau persetujuan. Nah, pertama, hal yang nggak termasuk konsen atau persetujuan adalah bahasa tubuh, penampilan, atau komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh misalnya dia
senyum-senyum menggoda gitu, itu kan bahasa tubuh tuh. Walaupun mungkin kamu mempersepsinya itu sebagai undangan, tapi itu bukan undangan eksplisit dan nggak termasuk sebagai persetujuan. Nah, terus juga yang penting dari poinnya adalah penampilan. Karena ada semacam pemahaman di beberapa yang dimiliki oleh beberapa orang bahwa penampilan yang terbuka atau misalkan penampilan yang seksi atau yang menarik itu merupakan semacam undangan dan sudah termasuk ke konsen atau persetujuan. Jadi kalau orang memakai pakaian terbuka, berarti secara otomatis dia bakal menyetujui aktivitas seksual apapun yang ditawarkan oleh orang lain. Padahal itu sama sekali tidak benar ya, sobat-sobat DKB. Jadi memang ada banyak hal yang bisa membuat orang memutuskan bahwa dia ingin memilih penampilan tertentu atau ingin memakai pakaian tertentu, dan itu nggak selalu harus alasan yang sifatnya seksual. Jadi hanya karena dia penampilannya mungkin kamu persepsinya sebagai penampilan terbuka yang seksual yang menarik, bukan berarti dia serta-merta akan setuju dengan aktivitas seksual apapun yang ditawarkan gitu. Jadi consent harus tetap didapatkan. Nah, hal kedua yang bukan consent adalah ketika seorang diam, pasif, tidak menolak atau nggak bergerak. Nah, kenapa diam atau pasif ini nggak bisa kita langsung interpret sebagai consent? Kan dia nggak ngelawan atau misalkan kan dia nggak bilang enggak gitu. Nah, karena teman-teman yang perlu dipahami adalah ada kondisi-kondisi emosi tertentu yang membuat orang tuh jadi enggan untuk bilang enggak atau dia jadi diem aja. Misalnya dia terlalu cemas atau terlalu takut. Misalnya nih hubungan aktivitas seksual yang pertama, terus dia cemas, dia gugup, dia takut sehingga dia ketika dia merasa nggak nyaman, dia nggak berani atau misalkan dia nggak bisa untuk bilang enggak, aku ingin stop di sini aja karena dia merasa gugup, dia merasa cemas atau dia merasa takut. Nah, tidak bergerak juga bukan merupakan consent, karena malahan ketika misalkan seseorang nggak bergerak ketika ingin melakukan aktivitas seksual, sama sekali nggak bergerak nih, nggak respon terhadap stimulus fisik atau stimulus verbal. Nah, itu malah harus membuat kita jadi waspada nih, karena ya mestinya orang merespon terhadap misalnya terhadap kata-kata atau terhadap sentuhan gitu. Jadi kalau dia sama sekali tidak bergerak, malah ini harus jadi suatu poin yang perlu kita perhatikan. Apakah orang ini misalkan terlalu takut untuk bergerak, atau misalkan apakah orang ini di bawah pengaruh obat-obatan atau minum banyak alkohol sehingga dia nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, itu merupakan hal yang harus kita waspadai. Nah, hal ketiga yang bukan merupakan consent adalah status sebagai pacar atau sebagai pasangan suami istri. Nah, walaupun seseorang misalnya dia udah jadi pacarnya, udah jadi suaminya, atau udah jadi istrinya, itu nggak berarti serta-merta dia harus menyetujui segala aktivitas seksual yang diinginkan atau ditawarkan oleh pasangannya. Status bukanlah consent, karena jadi kalau misalkan dalam hubungan romantis pacaran atau pernikahan, consent juga harus didapatkan gitu. Karena kalau tidak, tadi yang seperti yang kita udah sempat bahas, kalau aktivitas seksual nggak ada consentnya itu termasuk ke kekerasan seksual. Jadi orang yang dalam hubungan masih berhak untuk menolak berhubungan seksual dengan pasangannya. Nah, malahan untuk secara khusus untuk yang hubungan suami istri ini sudah diatur di undang-undang kita, untungnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dalam hubungan suami istri termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Nah, untuk hal keempat yang nggak bisa dimaksud dengan consent adalah aktivitas seksual sebelumnya. Maksudnya apa ini? Jadi kalau misalkan ada dua orang nih, mereka udah pernah sekali melakukan aktivitas seksual. Nah, dan dua-duanya setuju untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, persetujuan yang dibuat di awal ini kayak bisa dijadikan legitimasi untuk berhubungan seksual di saat-saat setelahnya. Jadi consent ini sifatnya hanya sekali, bukan sifatnya kayak membership gitu ya, konsen untuk setahun dia bakal konsen terus, nggak gitu. Jadi konsen kalau misalkan dia konsen untuk aktivitas A, ya udah hanya untuk aktivitas A itu aja dan di saat itu aja. Kalau besoknya mau melakukan aktivitas seksual A itu lagi, ya harus ada konsen lagi gitu. Jadi konsen harus ada setiap kali
seseorang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain. Nah, lalu hal terakhir yang bukan merupakan konsen adalah ketidakmampuan untuk memberikan konsen. Nah, ini udah sempat dibahas juga sama Nera dengan menyebutkan bahwa salah satu karakteristiknya itu harus sukarela dan harus dibuat dalam pikiran yang jernih, iya, harus sadar. Nah, karena ada hal-hal yang bisa membuat persetujuan yang diungkapkan seseorang itu nggak bisa digunakan. Misalnya, ketika orang tersebut belum cukup umur. Misalnya ada 2 orang, yang satu udah dewasa, 18 tahun ke atas, dan yang satu lagi 18 tahun ke bawah. Jadi ada perbedaan umur yang cukup signifikan di mana yang salah satunya masih dianggap anak-anak di mata hukum dan nggak bisa memberikan consent secara legal. Nah, kalau hal itu terjadi, apapun yang si anak katakan, mau dia bilang iya 100 kali pun, aktivitas seksual yang dilakukan akan termasuk ke kekerasan seksual karena anak di mata hukum tidak bisa memberikan consent. Nah, lalu hal yang bisa membuat consent gak valid adalah ketika seseorang memberikan consent di bawah tekanan atau paksaan. Nah, tekanan atau paksaan yang dimaksud ini bukan cuma tekanan eksplisit di mana dia ditodong pakai pistol, ditodong pakai pisau, atau misalkan diancam untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku kejahatannya. Nah, tekanan dan paksaan ini juga termasuk tekanan-tekanan yang bersifat implisit atau nggak langsung. Contohnya tekanan yang muncul karena adanya perbedaan power antara 2 orang atau antara pihak-pihak yang ingin melakukan aktivitas seksual. Bayangin misalkan kalau ada bos sama karyawan, terus si bosnya melakukan pendekatan seksual. Kan ada perbedaan power tuh di antara bos sama karyawannya dia, di mana bosnya memiliki power yang lebih tinggi. Nah, mungkin ada tekanan-tekanan implisit yang dirasakan oleh si karyawan yang ketika dia merasa, aduh kalau gue nggak setuju, ntar gue dipecat, ntar gue dimarahin, ntar gue tegur, ntar gaji gue nggak dikasih, atau ntar gaji gue diturunin. Jadi ada tekanan-tekanan yang membuat dia yang sebetulnya mungkin nggak mau melakukan aktivitas seksual dengan bosnya, tapi karena tekanan implisit itu, tekanan yang nggak terlihat itu, yang nggak secara eksplisit dinyatakan, jadinya dia mengucapkan kata ya, padahal katanya itu bukan berasal dari kemauan diri sendiri, tapi berasal dari ketakutan atau kecemasan akan konsekuensi kalau dia mengatakan tidak. Itu yang dimaksud dengan tekanan-tekanan implisit. Nah, lalu hal terakhir yang bisa membuat consent gak valid adalah, dan juga dia udah sebutin, ketika salah satu pihaknya itu berada dalam pengaruh obat-obatan atau pengaruh alkohol. Seperti yang kita tahu, obat-obatan terlarang dan alkohol itu bisa mengaruhi bagi cara kita berpikir. Kita bisa berpikir nggak jernih, atau bisa kadang-kadang kita sama sekali nggak inget kita ngapain aja. Maka dari itu ketika ada 2 orang yang melakukan aktivitas seksual dan salah satunya di bawah pengaruh berat obat-obatan dan alkohol sehingga dia sama sekali nggak bisa berpikir jernih, konsen yang dia berikan juga tidak bisa dianggap valid gitu. Jadi itulah kira-kira cara praktisnya hal-hal apa saja yang nggak bisa dianggap sebagai consent. Ya, jadi memang consent itu cukup kompleks gitu ya, ya. Jadi memang ada banyak juga yang harus dipelajari tentang consent ini. Nggak bisa cuman mengandalkan common sense kita aja, atau kita merasa kayaknya itu consent deh, kayaknya itu dia udah setuju deh. Kalau kita ragu, lebih baik tanya, ya nggak sih? Kalau kita masih bilang kayaknya, dan kita nggak bisa bilang itu pasti, menurut kami pasti, ya itu lebih baik tanyakan lagi, lu bener-bener mau nggak sih gitu. Setuju banget. Dan mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mikir, kok repot banget sih kayak harus tanya-tanyain gitu terus. Tapi kita nggak bisa stress this enough bahwa ini justru yang benar-benar membedakan aktivitas seksual yang 100% konsensual dengan aktivitas seksual yang tidak konsensual, yang itu udah sama dengan kekerasan atau pelecehan seksual gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita berharap kalian belajar sesuatu yang baru hari ini, dan apalagi karena ini temanya consent, sangat-sangat penting untuk kalian terus tetap belajar dan juga bagikan ke teman-teman kalian, ke orang-orang sekitar kalian, karena kita perlu semua orang untuk mengetahui pentingnya consent dan persetujuan ini. Oke teman-teman, jadi kalau kalian suka video ini, harus ngapain, Fit? Harus like, lalu share, komen, dan juga subscribe ke channel EKB supaya nggak ketinggalan lagi episode-episode Itabu setelah ini, karena yang pasti kita bakal bahas topik-topik yang nggak kalah serunya.
Ya. Oke. Oke, teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.